A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 22. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Allah berfirman, telah berfirman Allah, mamanaka, apa yang menghalangimu alla tasjuda, untuk kamu bersujud, iz amartuk, ketika aku perintahkan kepadamu. Ini melanjutkan ayat sebelumnya, ayat 11, tentang Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, seluruh setan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan tuh. Tetapi seluruh malaikat sujud. Fasajadu, sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis nggak mau sujud dia. Nah, Allah ngomong kepada iblis, kenapa sih ente nggak mau sujud, yang menghalangi kamu sujud padahal aku Allah memerintahkan kamu untuk sujud? Apa yang menyebabkan itu? Nah, itu awalnya begitu, Pak. Jadi ayat ini melanjutkan ayat 11. Apa yang menyebabkan iblis itu kok nggak mau sujud padahal Allah perintahkan makhluk waktu itu, malaikat, setan, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa yang menyebabkan tidak mau bersujud? Nah, maka iblis menjawab, iblis menjawab nih, ana khairu minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Kenapa yang lebih baiknya? Khalaqtani min narin, engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut dia unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Itu menurut iblis tuh, laknatullah. Saya lebih baik, makanya saya nggak mau sujud. Engkau ya Allah ciptakan saya ini dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ya, anak kemarin sore saya ini udah duluan engkau ciptakan. Udah lebih ribuan tahun saya di surga. Bahkan ibadah saya itu melebihi ibadahnya malaikat tuh. Iblis tuh ngomong begitu. Istilahnya dalam riwayat lain. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, unsur api lebih mulia dari Adam. Gitu. Nah, jadi dalam surah lain penjelasannya, surah Al-Hijr, surah Shad, waqa'u lahu sajidin, tunduklah kalian hai iblis dengan bersujud. Nah, iblis memisahkan diri tuh dengan malaikat karena nggak mau sujud, maka dia terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal harus diingat tabiat tanah itu ya lebih kuat, lebih sabar, lebih tenang, lebih kokoh. Tanah itu kan tempatnya apa? Tumbuhan. Tanah itu tempatnya pohon-pohon berkembang, menambah dan sebagainya. Sedangkan api itu wataknya membakar, liar, cepat. Karena itu iblis berkhianat terhadap unsur kejadian dirinya. Sedangkan Adam mendapatkan manfaat dari unsur kejadiannya. Itu selalu ingat kepada Allah, tenang, taat, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab hadis Sahih Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa iblis min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, iblis dari api, Adam diciptakan dari yang telah digambarkan kepada kalian. Yang penjelasan itu.
Dalam hadis yang lain, khalaqallahu al-malaika min nuri ars wa laqal jana min maji min nar wa ada mimma wusifa lakum. Ya, Allah ciptakan malaikat dari nur arsnya Allah. Allah ciptakan jin, ya, iblis dari nyala api, sedangkan Adam dari apa yang digambarkan kalian itu dari tanah. Ya, ini hadis yang menjelaskan bahwa ya Nabi Adam itu dari tanah gitu ya. Nah, jadi artinya ini bentuk kesombongan iblis. Ya, kesombongan iblis karena dia tidak mau sujud. Kan padahal yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, qala, Allah berfirman kepada iblis, fahbit minha, keluarlah, turunlah kamu, minha, dari surga, fama yakunu laka, maka tidak layak bagimu hai iblis, anta takabbar, karena kamu ini sombong, takabur, fiha, di dalam surga, fakhruz, keluarlah kamu, turun, keluarlah, innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu hai iblis ya bagian daripada orang-orang yang hina, orang yang kecil, maksudnya sagir itu hina, yang hina. Di ayat yang ke-13 surah Al-A'raf ini menjelaskan ya Allah Allah mengusir iblis dari surga. Padahal iblis ini ya rahimakumullah ibadahnya paling hebat, dia paling hebat, paling lama ibadah dibandingkan malaikat. Tapi iblis itu dikeluarkan Allah dari surga. Kenapa? Karena sombong. Makanya sombong itu tempatnya neraka. Gak layak kamu hai iblis di dalam surga, gak layak. Kenapa gak layak? Karena kamu ini takabbar, sombong. Jadi kalau orang sombong ini gak layak di surga, Pak. Ya, sombong itu penyebabnya karena keturunan, merasa darah biru misalnya, itu sombong biasa itu. Penyebab yang kedua sombong itu karena kaya harta. Harta itu bisa cepat sombong. Yang ketiga karena jabatan. Ya kan, orang yang sombong itu biasa karena jabatan itu bisa cepat sombong. Ya kan? Jadi Jadi naik pangkat gitu, jenderal. Jadi itu sombong, lebih cepat sombongnya. Kemudian karena ilmu juga, merasa paling hebat, paling pinter, profesor, saya mau udah profesor, sudah doktor, Pak, sudah hebat lah ilmunya, sombong. Kemudian ada juga karena ganteng, gagah, cantik, nah itu juga fisik tuh, itu bisa orang cepat sombong. Kemudian karena apa? Terkenal, populer, ya terkenal, populer itu karena lebih kepada orang sombong. Kenapa lagi? Karena apa? Karena ibadah juga. Merasa paling banyak ibadahnya, paling banyak sedekahnya. Makanya hati-hati, Pak. Sombong ini setan, iblis. Jadi orang yang sombong sama dengan iblis, diusir oleh Allah dari surga. Makanya kalau ada sifat sombong dalam diri kita itu, ya walaupun satu zarrah, maka kita tidak dapat masuk surga. Makanya jauhi sifat sombong, nauzubillah. Ya tuh, Allah keluarkan iblis dari fakhruz innaka minas sagirin. Keluar kamu ini orang yang hina. Ya, man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara, ya, siapa yang tawadu maka dia akan diangkat oleh Allah, siapa orang yang sombong maka dihinakan oleh Allah. Nah, iblis sombong, dihinakan, sagirin. Kamu ini kecil, hina. Ya, qala, iblis ngomong lagi nih kepada Allah nih. Apa ucapan iblis kepada Allah? Anzirni, tangguhkanlah ya Allah, ila yaumi ba'sun, sampai nanti hari kebangkitan, hari kiamat. Ya, jadi iblis ini boleh saya diusir dari surga, tapi jangan dimatiin dulu dah. Ya, berikan saya umur sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Jadi dia minta ditangguhkan sampai kebangkitan.
Apa jawaban Allah? Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu iblis adalah bagian dari orang-orang yang ditangguhkan. Artinya ditangguhkan. Jadi tidak dicabut nyawanya. Seandainya iblis dicabut nyawanya, ya misalnya nih dimatiin waktu itu, mungkin nggak di dunia ini nggak ada orang jahat, Pak, nggak ada korupsi, nggak ada zina, nggak ada mabok, nggak ada orang berbohong, semuanya baik semua, iya kan? Karena nggak ada yang goda kan, karena iblisnya mati. Tapi iblis diberikan oleh Allah munzorin, ditangguhkan ajalnya. Jadi iblis sampai hari ini nggak mati. Iblis itu nggak mati-mati, makin banyak dia beranak pinak. Kalau manusia ada matinya nih, ya kan? Tapi iblis sampai kiamat nggak mati-mati. Makanya jumlah iblis lebih banyak daripada manusia. Makanya iblis itu berlomba-lomba supaya banyak temannya di neraka dia. Dia nggak mau sendiri, pengen banyak temannya. Tuh, makanya hati-hati Pak dengan iblis, godaannya seperti apa. Qala, lalu iblis ngomong lagi nih di ayat yang ke-16. Apa kata iblis? Fabima agwaitani, maka demi apa yang engkau telah putuskan, aku ini sesat, aku ini sombong, aku ini zalim. Apa kata iblis? Laqudanna lahum, sungguh aku akan halangi mereka, artinya keturunan Adam, Nabi Adam, semua manusia, ya, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, aku akan sesatkan seluruh manusia, seluruh anak cucu keturunan Adam. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena diberikan umur panjang sampai kiamat, maka iblis berjanji akan menyesatkan seluruh manusia dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya tuh. Makanya kerjaan iblis begitu, menyesatkan, terus menyesatkan, tuh, menghalangi supaya manusia ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat Fabima, ini adalah demi. Jadi kalimat baknya bak sumpah, bak qasam. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ada 3 huruf sumpah. Al-wa'u wal ba'u wa ta, wa'u, ba dan ta. Jadi bi-nya di sini fabima, demi apa yang engkau telah tangguhkan kepadaku, aku akan sesatkan manusia dari jalan yang lurus, demi Allah. Ya, demi kesesatan yang telah engkau putuskan ya Allah, aku akan menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Allah Akbar. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu, iblis itu selalu duduk menghalangi jalan manusia. Setan menghalang-halangi agar manusia jangan masuk Islam. Apa engkau mau masuk Islam, tinggal agama yang mau, tapi tidak menuruti kata setan masuk Islam. Lalu setan menghalang-halangi jalan hijrahnya. Apakah hijrah meninggalkan tanah airmu? Sungguhnya perumpamaan orang berhijrah sama dengan orang menempuh jalan ke negeri Persia. Tapi ia durhaka pada setan, ia tak berhijrah. Lalu setan menghalangi manusia supaya jangan berjihad. Engkau berperang, engkau akan mati. Istrimu akan dikawini, engkau hartamu habis. Ketika dia tetap berjihad, setan mengatakan, itulah siapa yang berbuat demikian di antara mereka lalu ia meninggal dunia, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Jika ia terbunuh, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jika ia tenggelam, maka Allah masukkan dalam surga. Ia tertendang, maka Allah masukkan dalam surga. Artinya kita harus tahu setan itu menggoda kita itu ya sesuai dengan standar keimanan kita. Ya, itu tadi kan ada orang supaya jangan masuk Islam, udah masuk Islam. Ada orang supaya jangan hijrah, udah hijrah, jangan berjihad, terus digoda itu. Ya kan? Misalnya kita nih udah rajin ke masjid, supaya apa? Supaya malas. Udah rajin ke masjid supaya sombong, ria. Udah rajin ya. Bagaimana setan itu menggoda dengan berbagai cara. Bagaimana caranya menggoda manusia? Di ayat yang berikutnya, ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian sungguh aku nih iblis, setan, dan tangi mereka, hai Bani Adam, manusia, seluruh keturunan manusia.
min baini aidihim, dari depan mereka, dari muka mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, depan digoda, belakang digoda, wa an aimanihim, dari kanannya mereka, wa an samalim, dari kiri mereka. Bayangin tuh, setan menggoda kita dari 4 arah angin, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi ada yang nggak disebut oleh iblis. Apa tuh? Atas, bawah kan? Itu simbol apa? Atas itu kita berdoa, kita berlindung kepada Allah. Bawah itu kita sujud. Makanya semakin banyak orang sujud, semakin jauh dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Semakin orang banyak berdoa, jauh dari tipu daya syaitan. Jadi dua zona bebas setan, atas dan bawah. Simbolnya selalu kita berdoa, berlindung kepada Allah, sujud, bawah selalu bersujud, maka setan jauh dari kita. Sebab kalau depan kalah kita, belakang kalah, iblis lebih hebat, kanan apalagi, kiri juga sama. Jadi 4 arah angin, Pak. 4 arah angin menggoda manusia. Depan, ada juga yang menjelaskan dari Ibnu Abbas, apa yang maksud depan? Depan itu artinya urusan akhirat, supaya orang jangan ingat akhirat, jangan ingat alam kubur, jangan ingat kebangkitan, pembalasan, jangan ingat akhirat. Kemudian belakang, apa tuh belakang? Dunia, supaya manusia suka dengan dunia, cinta dengan dunia, harta, tahta, wanita, Toyota, onta, buta. Nah, itu dunia tuh. Depan akhirat, belakang dunia. Ya itu. Kemudian apa lagi nih? Kanan. Nah, kanan itu apa? Supaya orang apa? Supaya jangan apa? Jangan demen agama, mengaburkan mereka terhadap urusan agama. Supaya jangan senang ibadah gitu, kanan itu. Supaya jangan orang senang ibadah, supaya malas ibadah, supaya enggak mau ibadah. Itu. Kalau kiri apa? Supaya orang tergiur, supaya maksiat, supaya orang melakukan dosa, enggak mau ibadah, pengennya dosa terus. Itu setan mulut. Depan supaya lupa akhirat, belakang supaya cinta dunia, kanan supaya jangan ibadah, kiri supaya inginnya dosa terus, maksiat terus. Itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ketika menjelaskan surah Al-A'raf ayat 17, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, itu. Allahu akbar. Makanya kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ada juga yang menjelaskan depan itu akhirat, belakang dunia, kanan itu kebaikan, kiri itu kejahatan. Ini hampir sama ya. Bedanya kejahatan dengan kebaikan. Makanya ya kita harus siap menghadapi setan. Ya, setan menggoda kita bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap detiklah allazi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan hati manusia. Setiap saat kita digoda oleh setan dari 4 arah angin. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mau sholat nih, lagi ajan tuh setan lari terketut-ketut. Selesai ajan kita digodain lagi tuh, udah bebas. Makanya nanti dulu, ntar dulu kan, berat kan. Lalu kita berwudu, kita menuju musola, setan makin goda juga lah sih. Komat, setan lari lagi. Selesai komat digoda lagi. Makanya ulama mengajarkan sebelum takbiratul ihram kita itu minta perlindungan Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Gak hafal, An-Nas saja, baca An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fardhu subi baru usolli. Jadi kita pengkondisian kita supaya jangan digoda oleh setan, karena setan godain kita ketika sholat. Lagi sholat digodain, lupa 3 apa 2, 3 apa 4, 4 apa 5. Itu kan, oh ya, bacanya apa nih, bacaannya kan, macam-macam lah pokoknya. Ya, ingat masalah dunia tuh ketika sholat supaya lupa semua dengan Allah. Memang dia ngomong baca Al-Fatihah, baca
subhanallah rabbil a'la wa bihamdi subhanallah azim, tapi lupa semua dengan bacaannya, cuma mulut doang. Nah itu setan goda itu. Ya setan godain kita, masya Allah, dengan berbagai cara setan godain kita. Ya, baik. Tapi kata Allah, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur, ya kan? Ya, jadi inilah cara setan menggoda kita, 4 arah angin, 4 keadaan, ya kan? 4 keadaan kita, ya. Tuh. Makanya dalam hadis lain Rasulullah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika Allahumma an aghtal min tahti. Ya Allah, ya Rabbana, saya memohon kemaafan, ampunan, keselamatan dalam urusan agama, dunia, keluarga, harta. Ya Allah, tutupilah aurat saya, amankanlah rasa takut saya, pelihara saya ya Allah dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan saya diajab dari arah bawah saya. Nah, itu juga doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat 18. Qala, Allah berfirman kepada iblis, qala khruj, keluar kamu hai iblis, minha, dari surga, mazmu'an, dalam keadaan terhina, madhura, dalam keadaan terusir, laman tabi'aka, sungguh siapa orang yang mengikutimu hai iblis, minhum, di antara manusia, di antara mereka, la amla'anna jahannam minkum, sungguh akan aku penuhi neraka jahannam di antara kalian, ajmain, semuanya. Ini Allah berfirman kepada iblis setelah ada di surga, disuruh keluar kamu, keluar dalam keadaan hina, dalam keadaan terusir. Siapa orang yang mengikutimu, yang ikut aturan iblis, maka siap-siap ya, neraka jahanam itu dipenuhi oleh manusia seluruhnya. Ya Pak. Jadi kata-kata mazmuman, madhura, mazmum itu hina, celah, aib. Sedangkan madhura artinya adalah terusir dari rahmat Allah, terusir dari kasih sayang Allah, iblis itu. Padahal dulu iblis itu luar biasa, surganya paling tinggi karena ibadahnya paling hebat, tapi terusir karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis masih, hebatnya iblis masih belum ngaku Tuhan kan. Ya, iblis itu setan, tapi nggak pernah iblis itu ngaku Tuhan. Yang lebih parah lagi manusia ngaku Tuhan. Siapa? Seperti Fir'aun kan. Makanya lebih daripada iblis. Gua aja ngaku Tuhan, lu ngaku Tuhan. Lebih parah lagi dari iblis nih. Manusia lebih parah dari iblis ngaku Tuhan. Masya Allah. Nauzubillah. Seperti Fir'aun itu kan. Allah Akbar. Jadi semuanya masuk neraka jahanam kalau ikuti iblis ya, sebagai apa? Yang menggoda manusia. Ya kan? Dan di ayat lain juga dijelaskan ya, dalam surah Al-Isra 63 sampai 65. Qala zhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura. Pergilah kalian hai iblis, siapa di antara mereka yang begitu kamu iblis, sungguh neraka jahanam adalah balasan semuanya sebagai suatu pembalasan. Itu kan? Yang makanya kita harus terus perang. Jadi musuh kita itu Pak adalah iblis, musuh kita itu setan. Kita berperang kapan? Setiap saat kita berperang. Ya kan? Kemudian ayat berikutnya, ayat 19. Wa ya Adam, wahai manusia, wahai Adam, uskun, tinggallah anta, kamu hai Adam, wa zaujukal jannah, dan istrimu Hawa di dalam surga.
Jadi Adam dan istrinya tinggal dalam surga. Fakula, makanlah kamu berdua, min haitsu, dari mana saja si'tuma, yang kamu inginkan. Itu di surga makan semuanya. Makan semua yang kamu inginkan, hai Adam dan Hawa. Tetapi ada catatannya. Wala taqraba hadis sajarata, jangan kamu hai Adam dan Hawa mendekati ini pohon. Fatakuna minaz zalimin, maka berdua termasuk orang-orang yang zalim. Mendekatinya aja nggak boleh. Mendekati pohon aja nggak boleh, apalagi sampai makan itu. Nah, inilah ujian. Ketika di surga Allah membolehkan Adam dan Hawa tinggal dalam surga, memakan semua yang ada, buah-buahan, makanan-makanan nikmat di surga. Tapi ada satu yang tidak boleh. Jangankan makan, deketi aja nggak boleh. Wala taqraba, deketi aja nggak boleh, apalagi makan. Sama kali kita dengan zina kan. Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Berdekati aja nggak boleh, apalagi berzina. Auzubillahi. Nah, seperti itu. Nah, memang yang begitu tuh yang menarik tuh. Ini kesempatan gua nih, kata iblis. Nah, ini nih. Nih ada caranya supaya Adam Hawa sama-sama di neraka. Ini ada kesempatan baik nih. Ya kan? Maka dengan berbagai cara iblis menggoda siapa? Adam dan Siti Hawa. Ya kan? Ya, inilah iblis kan? Ya kan? Ini hebatnya iblis. Makanya di ayat yang berikutnya, waswasa lahum syaitan, lalu waswas, yuwaswisu fi sudinas kan, membisikkan kepada keduanya Adam dan Hawa. Setan membisikkan keduanya. Iblis membisikkan untuk apa? Liyubdiyalahuma, untuk menampakkan kepada keduanya ma wuriya anhuma, apa yang tersembunyi dari keduanya, min sau'atihima, dari kemaluan aurat keduanya. Waqala, dan setan pun berkata kepada Adam, manahakuma rabbukuma, tidaklah melarang kamu berdua, Tuhan kamu Allah berdua kepada kamu, an hajis sajarati, dari pohon ini, illa antakuna, kecuali ya tidak senang kamu berdua hai Adam dan Hawa, malakaini, dua orang malaikat, au takuna mil khalidin, atau kamu berdua bagian dari orang-orang yang kekal. Nah, ini strateginya begini, godainnya nih. Kenapa Allah tuh nggak boleh deketi pohon ini? Supaya kamu ini jangan jangan selama-lamanya di surga, begitu. Jadi kalau kamu makan ini, kamu akan selama-lamanya di surga. Makanya makan tuh, kamu akan selama-lamanya di surga. Ini setan itu menipu dengan strateginya luar biasa nih. Tuh, ya kan? Atau juga kalau kamu makan ini, kamu akan jadi malaikat, gitu istilahnya. Malakai ini, gitu. Ya, dengan makan ini. Artinya selama-lamanya kamu ini di dalam surga, gitu. Nah, Tuhan nggak mau katanya, kata iblis nih. Nah, ini, ya kan? Maka setan ngomong nih dalam surah lain, dalam surah Toha ayat 120. Qala ya Adam hal adulluka ala syaratil khuldi wa mulkin la yabla. Cara godanya, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu buah pohon khuldi, pohon yang menyebabkan kamu selama-lamanya di surga, dan kerajaan kamu tidak akan binasa, tidak akan hancur, dan kamu tidak menjadi malaikat, begitu. Ya kan, itu yubayyinullahu lakum an tudillu, ya, agar nggak tersesat. Sebenarnya Allah itu menghendaki supaya jangan tersesat. Wa alqa fil ardi rawasi'an tamida bikum, ya, masya Allah. Ini penjelasan dalam surah ayat yang lain. Jadi ya, setan ini berbagai cara dia menggoda. Dalam sebuah riwayat lagi, ya, setan saking memberikan
ultimatum begini, wa qasahumahuma inni lakum laminan nasin. Setan bersumpah, saya sumpah demi Allah, katanya, kata setan nih, pokoknya kamu makan buah khuldi, kamu selama-lamanya di surga dan kamu tidak akan menjadi malaikat. Begitu kata setan. Inilah lakum minan nasin, sungguhnya aku berdua, aku ini kepada kamu berdua ya sayang, ya aku bersumpah aku ini termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Begitu. Awalnya Adam nggak mau, awalnya nih, akhirnya iblis godain siapa? Istrinya Hawa. Bang, emang nggak mau lama-lama di sini surga? Itu tuh, yuk kita cobain aja dulu dikit, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya keduanya itu datengin juga tuh pohon itu, dicobain dan dimakan buah khuldi itu. Makan buah khuldi, kaget, ya pakaian yang dia pakai itu terbuka semuanya. Ya pakaian surga itu terbuka karena dia makan buah larangan tadi. Lalu kaget sampai di tenggorokan. Nah ini buah khuldi. Laki-laki Adam katanya di sebuah riwayat. Kemudian Hawa ini kagetnya sampai di sini, di dada. Maka ini buah khuldi namanya. Ada dua kan? Laki-laki makannya baru satu, kalau perempuan makannya dua gitu. Bayangkan baru sampai sini, kalau kagetnya sampai di sini bingung kan. Sampai ada di dengkul gitu kan. Punya anak pengen netek, repot kalau di dengkul kan. Tapi baru sampai di sini ya kagetnya. Nah coba lihat nih di ayat terakhir nih kan. Bagaimana keadaan keduanya nih setelah mendatangi buah khuldi, buah larangan, pohon larangan yang dilarang oleh Allah, untuk mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai makan. Padahal lahum bigur. Lalu setan membujuk keduanya dengan berbagai tipu daya tadi, depan, belakang, kanan, kiri, menggodanya tuh, wah dengan berbagai cara. Falamma zaqas sajarah, maka ketika keduanya memakan buah yang di pohon itu, badat lahuma sautahuma, tampaklah keduanya kemaluannya, telanjang bulat. Awalnya kan pakai pakaian surga tuh, baik Adam atau Hawa. Setelah makan terlepas pakaian surga kan, pakaian orang baik kan. Akhirnya terlepas tuh, telanjang bulat, kaget, makanya sampai di sini. Hawa sampai di sini, kan? Sawatuma, kemaluan keduanya. Wa tawfiqa yasifani, keduanya bersegera tuh, lari apa? Lari untuk mencari apa? Pohon-pohon yang untuk menutupi ini, malu kan? Yasifani, keduanya pun menutupkan alaihima, pada tubuh keduanya, min waraqil jannah, dari daun-daun surga. Cari dia pohon-pohon apa, pohon pisang atau pohon apa gitu ya, untuk supaya tertutup aurat-auratnya, karena malu kan. Allah Akbar, belum pernah terbuka auratnya di surga, terbuka gara-gara makan buah khuldi, ya itu. Allah Akbar. Diriwayatkan dari Ubay bin Abdul Ka'ab, Adam itu adalah kakek yang tingginya seperti pohon kurma yang tertinggi, rambutnya sangat lebat. Nah, ketika telanjang itu, dia belum pernah melihat auratnya, maka dia lari ke dalam kebun surga dan salah satu pohon surga bergantung pada kepalanya. Maka Adam berkata, lepaskanlah saya, sungguhnya saya tidak akan melepaskanmu. Kemudian Allah menyeru kepada, hai Adam, apakah engkau lari dariku? Wahai Tuhan engkau, aku merasa malu kepada engkau ya Allah. Itu dalam riwayat ini ya, Masya Allah. Nah kemudian Adam istrinya memakan keduanya, auratnya terbuka, lalu keduanya menutupinya dengan pohon-pohon dedaunan. Ya ada yang mengatakan pohon tin, ya kan, untuk menutup aurat keduanya, ya kan, jadi bergantung. Nah iya, saya malu kepadamu ya Allah, saya bisa begini ya Allah, memakan apa yang
Allah haramkan, malu dia bertobat kepada Allah. Ya kan? Wa nadahuma rabbuhuma, lalu memanggil keduanya Tuhan mereka. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarati. Allah berfirman, aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu. Wa aqalluma minas inna syaitana lakum aduwwun mubin. Aku katakan kepada kamu berdua, sungguh setan bagi kamu adalah musuh yang nyata, tapi kenapa kamu mengikutinya? Dia musuh, kenapa kamu ikut-ikutan taat kepada setan? Ya, taat kepada iblis. Kenapa kamu ikut-ikutan? Itu kan? Ya, inilah keadaan awal mula kenapa Adam itu dan Hawa itu nanti akhirnya diturunkan dari surga ke bumi ini. Lalu Adam dan Hawa ini akhirnya bertaubat. Taubatnya Pak bukan sehari dua hari, 40 tahun baru Allah terima taubatnya. Dan ketika diturunkan nanti nih untuk kisah yang selanjutnya, di bumi ini bukan langsung tempat yang sama. Ya, Adam itu di mana, begitu Hawa juga jauh. Di Palestina, kemudian Hawa itu di Jeddah, jauh kejauhan, nyari mencari. Dia berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lalu diterima taubatnya setelah 40 tahun berjumpa di Jabal Rahmah. Itu yang sekarang orang jamaah haji umroh itu ada yang fotonya dibuang di situ, ada yang nulis namanya suami istri atau calon istri, calon suami, supaya kata kekal sayang seperti Adam dan Hawa, perjumpaan Adam dan Hawa. Walau udah dibilangin, tapi ada juga yang masih bawa spidol, nyoret-nyoret namanya. Ada yang buang KTP, anehnya ada yang buang KTP, KTP istri, KTP suami, supaya kata kekal. Aduh, ada itu syirik, itu nggak boleh kan, dilarang kan. Tapi masih ada aja begitu. Itu di Jabal Rahmah, ya, di Jabal Rahmah, di sana di Jabal Rahmah, ya. Makanya Jeddah itu kan jadun, ya, nenek kan, ya, ketemu di Jabal Rahmah setelah 40 tahun setelah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya seperti apa lagi nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya insyaallah di Jumat depan, ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.